Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir Langga yang akan menjadi moderator pada acara interaktif yang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Ya, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta nikmat. Salawat serta salam semoga tetap terus limpahkan pada junjungan kita yang Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 13 akan mempresentasikan manajemen pendidikan yang bertema manajemen pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saudara Syafiq, saya sendiri, dan yang terakhir ada Tri Agus Kasih. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Syafiq. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen, dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Slide selanjutnya, moderator. Baik, selanjutnya ada pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran, dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syafiq yang telah memaparkan materi. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tri Agus Kasih dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran. Moderator, bisa di slide berikutnya. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Majid 2014, pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Nah, kalau menurut Bahri dan Aswan, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Jadi, pelaksanaan pembelajaran yaitu segala upaya bersama guru dengan peserta didik untuk berbagai dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri peserta didik dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan. Slide berikutnya, moderator. Nah, kemudian ada evaluasi pembelajaran. Jadi,
Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan, sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen, proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yakni memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang telah memaparkan. Kemudian saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Dari manajemen pembelajaran di sekolah adalah manajemen pembelajaran yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dengan adanya yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif. Mungkin sekian presentasi kelompok kami yang dan lebih mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.